Nah, untuk opsi keempat itu ada di memberikan saran dan maksud saya opsi yang memiliki skor 4 ada di memberikan saran dan rekomendasi hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui oleh atasan. Nah, kemudian skor 3 ada di poin A atau di pilihan yang A, berinisiatif untuk langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Dan skor 2 ada di poin atau opsi B, langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahukan atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Lalu opsi D, menyarankan rekan Anda yang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut itu memiliki skor 1. Nah, pembahasannya, jadi soal tersebut indikatornya adalah bekerja sesuai dengan wewenang dan kompetensinya. Sebagaimana kasus yang ada di dalam soal, maka yang dapat kita lakukan adalah menunggu perintah dan instruksi dari atasan kita tersebut. Karena apa? Karena ini ada kata kuncinya atau keywordnya pekerjaan kita, ada pekerjaan yang terbengkalai, kemudian kita dipercayai oleh atasan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena sebelumnya orang yang seharusnya mengisi pekerjaan yang terbengkalai itu pindah pekerjaan. Selanjutnya nomor 3, silahkan. Oke, mari kita bahas untuk soal nomor 3. Nah, ini jawaban teman-teman adalah ada di poin D ya, kebanyakan. Untuk meningkatkan kualitas SDM perusahaan, Anda menyarankan agar semua karyawan dapat berbahasa asing. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengadakan kursus untuk semua pegawai. Sebagai panitia, apa yang sebaiknya Anda lakukan agar semua karyawan dapat mengikuti kursus tersebut? A. Menyelenggarakan kursus di hari Sabtu dan Minggu. B. Menyelenggarakan kursus pada jam istirahat. C. Menyelenggarakan kursus pada jam pulang kantor. D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. E. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilakukan. Nah, betul sekali jawaban dari teman-teman ada di opsi D yang mendapatkan skor 5, yaitu menyelenggarakan kursusnya itu secara bertahap atau secara melihat waktu dan disesuaikan dengan kerja instansi sehingga tidak mengganggu pekerjaan dari
karyawan tersebut sehingga dapat mengikuti kursusnya dengan optimal dan juga maksimal. Dan skor 4 itu ada di pilihan C, menyelenggarakan kursus pada jam pulang kantor. Nah, ini mendapatkan skor yang lebih rendah daripada opsi D karena terkadang setelah pulang kantor tentunya para karyawan itu kadang keletihan atau capek atau masih ada agenda selanjutnya, sehingga itu dirasa kurang efektif. Kemudian skor 3 dari opsi E ya teman-teman, meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilakukan. Nah, seharusnya bisa lebih memutuskan sebagai seorang panitia untuk menyelenggarakan kursus tersebut di hari apa dan kapan waktunya. Kemudian menyelenggarakan kursus di hari Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu Minggu ini kurang tepat juga karena mengganggu waktu santai atau waktu bersama keluarga untuk para karyawannya. Menyelenggarakan kursus pada jam istirahat itu mendapatkan skor 1 juga karena mengganggu jam istirahat yang seharusnya menjadi hak para karyawan tersebut. Nah, topik profesionalisme dan kemauan belajar berkelanjutan itu menjadi indikator di soal ini. Pemilihan waktu sangatlah penting agar jam kerja tidak terganggu dan kursus juga dapat berjalan dengan lancar untuk pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pelaksanaan kursus lebih baik dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi. Dan opsi paling tepat ada di pilihan D. Selanjutnya nomor 4, silahkan. Oke, kita bahas suatu hari Anda merencanakan. Nah, ini dengan keluarga ya, dan menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala dinas pada hari libur. Secara tidak sengaja Anda menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan Anda adalah titik-titik. A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya gunakan. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki diri sendiri keadaan kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. E. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikan dengan diam-diam. Oke, jawaban dari teman-teman ini ada di opsi B. Mari kita lihat. Maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan scoringnya. Yang betul adalah di opsi yang B ya teman-teman. Yang membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Baru di opsi D-nya adalah yang mendapatkan poin 4. Nanti akan saya revisi ulang karena ada kesalahan input ya teman-teman untuk skor di soal nomor 4 ini. Jadi betul jawaban dari teman-teman karena sebagai orang yang profesional kita harus hal pertama membawa kendaraan tersebut ke bengkel karena apa? Kita sudah menabrakkan kendaraan tersebut. Kemudian kita harus juga mengkonfirmasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang kerusakan atau kejadian yang sudah diperbuat oleh kita, yaitu menabrakkan kendaraan dinas tersebut. Setelah itu kita baru menyerahkannya kepada kepala pimpinan. Jadi di antara 5 opsi ini yang paling tepat ada di opsi B.
Nah, jadi di sini prinsip-prinsip profesionalismenya itu adalah kita harus jujur dan menyampaikan kepada pimpinan dan siap untuk menerima segala konsekuensi atas tindakan kita. Oke, selanjutnya nomor 5, silahkan. Oke, kita bahas ya. Di kantor Anda adalah seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Nah, jawaban dari teman-teman yang jawabannya D, itu betul sekali ya teman-teman. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Alasannya kenapa? Kunci di dalam menjawab tipe soal ini adalah integritas dalam bekerja. Indikatornya adalah kita tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan. Namun, ketika terjadi masalah, bicarakan kepada atasan dan jika tidak memungkinkan untuk Anda atasi sendiri. Nah, karena masalahnya tadi adalah kurang sanggup untuk melakukan banyak pekerjaan padahal deadline-nya sama, sehingga perlu dikomunikasikan dengan atasan bahwa kita perlu bantuan atau perlu arahan dari atasan terhadap solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Oke, jadi seperti itu contoh-contoh dari soal profesionalisme ya, teman-teman di dalam TKP. Selanjutnya kita akan membahas dulu materi tentang TKP, profesionalisme itu seperti apa sih sejatinya, indikatornya di dalamnya apa, dan gambaran dari TKP itu sendiri bagaimana. Oke, share screen untuk materinya sudah terlihat. Oke, terima kasih konfirmasinya. Jadi kita lanjut ke dalam pengertian profesional itu sendiri. Jadi profesional itu adalah seseorang di mana dia tuh punya profesi atau juga pekerjaan. Nah, kemudian dari pekerjaan tersebut yang dia andalkan, yang menjadi unggulan dalam dirinya adalah keahlian yang tinggi yang dimilikinya tentunya yang berkaitan dengan profesinya. Profesional itu juga diartikan sebagai seseorang yang bisa mempraktikkan keahlian khusus yang dimiliki dan tidak hanya menjalankan karena hobi atau kesenangan semata. Umumnya seseorang yang profesional mempunyai tantangan serta tuntutan yang cukup berat. Namun, jika ia memiliki citra atau pola perilaku yang baik, karena apa yang dilakukan adalah dalam rangka kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi profesional itu suatu contoh dari integritas diri seseorang, dia punya keahlian yang tinggi, dimanfaatkan untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab atas profesi yang diemban atau dilakukan.
Dan biasanya orang yang profesional tentu memiliki citra yang baik terhadap dirinya karena dia mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Dan selalu menjunjung tinggi kode etik dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, tadi profesional, sekarang profesionalisme. Kalau profesionalisme itu bekerja secara tuntas, akurat, atas dasar kompetensi yang terbaik, dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi. Nah, perilaku ini juga menjadi cerminan atas dua hal. Yang pertama, bahwa dia punya pengetahuan dan keahlian yang luas. Yang kedua, dia selalu menunjukkan mobilitas atau menunjukkan produktivitas kerja serta semangat dan antusiasme kerja yang tinggi. Jadi ciri-ciri orang profesional atau menjunjung tinggi nilai profesionalisme itu ada dua. Dia tentunya memiliki tidak hanya secara teori, tapi juga punya skill yang bagus atau luas. Kemudian yang kedua, ada semangat, kemudian antusias, dan juga produktivitas kerja yang tinggi. Nah, jadi panduan perilaku utama untuk butir pertama. Nah, jadi perilaku yang menunjukkan pengetahuan dan wawasan yang luas itu apa aja sih? Profesionalisme kerja seorang ASN. Dia senantiasa meningkatkan kompetensi dalam bekerja sesuai dengan tugas dan profesinya. Misalkan sebagai PNS dokter. Nah, dia selalu meningkatkan kompetensi dalam hal kedokteran atau pelayanan medis. Pastinya ada panduannya, kemudian ada kode etik, ada juga pengetahuan apa saja sih yang harus dikuasai untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Nah, ini berarti mengutamakan pekerjaan yang tepat guna. Berorientasi pada dampak atau akibat yang ditimbulkan atas pekerjaan tersebut, bukan hanya dari output-nya saja. Jadi ada suatu dampak nyatanya bagi masyarakat. Nah, kemudian kalau untuk yang perilaku butir kedua. Nah, butir kedua tadi adalah senantiasa menunjukkan antusiasme dan semangat bekerja. Terbuka atas masukan dari berbagai pihak, kemudian berpikir dan bertindak positif, tulus, ikhlas dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi, orang yang menjunjung tinggi profesionalisme itu harus memenuhi syarat-syarat umumnya, teman-teman. Syarat pertama dari segi skill atau keterampilan. Orang yang profesional tentu adalah orang yang ahli di bidangnya. Tidak memandang bidang apapun itu. Entah itu bidang yang prestis atau bidang yang sederhana, tentu harus dilandasi oleh keahlian yang mumpuni. Kemampuan seorang profesional itu bisa dilihat dari apa? Dari keahlian di atas rata-rata dari orang lain, tentunya keahlian atas pekerjaan atau profesinya tersebut. Selain itu juga kerja keras, kemudian pantang menyerah dalam menyelesaikan berbagai hal dan selalu inovatif. Dan syarat kedua itu ada pengetahuan. Nah, di sini seseorang harus benar-benar menguasai setidaknya memiliki wawasan atas ilmu yang berhubungan dengan bidangnya. Biasanya seorang yang profesional akan selalu menambah ilmunya, jadi tidak hanya puas dengan pengetahuan yang dimiliki saat itu saja, tapi karena berkembangnya zaman, berkembangnya tuntutan pekerjaan, harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi. Ketiga, ada attitude. Ini artinya adalah manner kita atau bagaimana kepribadian kita. Seseorang tersebut tidak hanya sebatas pintar, tapi juga punya manner dan etika yang baik diterapkan dalam bidangnya tersebut. Nah, contohnya misalkan harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada atau bekerja. Bisa bekerja dengan baik, menjalin relasi sosial secara mandiri, atau juga bisa bekerja dengan kelompok. Nah, kita harus bisa mengimbangi rekan-rekan kerja kita juga yang lainnya. Melakukan sesuatu yang tidak semata hanya uang, tapi lebih ke kebermanfaatan bersama. Perbedaan profesi dan profesional. Kalau profesi itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus,
dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Kalau profesional itu orang yang tahu apa sih sebenarnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Jadi tidak hanya semata-mata mengandalkan keterampilan tersebut. Jadi dia bisa menyusun taktik, strategi, atau bisa memetakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan dan kegiatannya itu, serta hidup dari profesionalitas dia tersebut. Jadi kalau profesional itu lebih kepada tidak hanya dari segi materi tapi juga bisa mengimplementasikannya. Ini selanjutnya karakter ya, profesionalisme. Jadi terampil, kreatif, inovatif itu salah satu karakteristiknya. Kemudian komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja itu berdasarkan atas sifat dan etika profesional. Kemudian memiliki daya tanggap yang tinggi dan akuntabilitas atau responsibility serta accountability-nya bagus. Kemudian derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan. Dan memaksimalkan efisiensi serta kreativitas. Nanti silahkan teman-teman dibaca dan dipahami kembali. Nah, ini juga penting ya teman-teman untuk mengidentifikasi contoh-contoh soal kalau menemui profesionalisme di TKP. Prinsip-prinsip profesionalisme itu ada jujur dan bisa dipercaya, kemudian menundukkan diri pada nilai-nilai etis. Selain itu, adanya kesetiaan atau loyalitas, mau belajar dari kesalahan, kemudian adanya rasa cinta pada pekerjaan, bersikap proaktif, bertanggung jawab, disiplin, dan mau mengakui kesalahan. Ciri-ciri profesionalisme. Jadi tadi karena dia dilandasi keterampilan dan keahlian yang mumpuni, sehingga punya keterampilan yang sangat tinggi di bidang tertentu. Maksudnya di sini seseorang itu dia punya kepandaian dalam mengoperasikan alat tertentu. Keahlian dan keterampilan itu apa? Digunakan untuk melaksanakan tugas agar mempermudah atau menghasilkan efisiensi dan efektivitas, bisa melayani publik, kemudian mengerjakan pekerjaannya secara maksimal. Misalkan sebagai seorang perawat. Nah, kita perlu punya landasan pengetahuan serta skill juga untuk menjadi seorang perawat. Ilmu-ilmu keperawatan, ilmu tentang medis perlu untuk kita kuasai agar apa? Agar nanti tidak kebingungan saat memberikan pelayanan atau melakukan pekerjaan. Nah, jadi kita bisa menjadi orang yang profesional. Lalu di poin kedua, mempunyai ilmu serta pengalaman yang luas. Artinya seseorang yang memiliki kecerdasan khusus untuk menganalisis permasalahan dan dia itu bisa tanggap atau peka terhadap situasi yang ada. Selanjutnya, mereka juga orang yang mampu untuk membaca situasi dengan cepat, tepat, dan cermat terhadap pengambilan keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Dan ciri ketiga, berorientasi kepada masa depan atau futuristik atau juga visioner. Seseorang yang memiliki keahlian dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan yang ada di depannya akan memunculkan kedewasaan tersendiri kepada seseorang tersebut. Jadi dia bisa selangkah lebih maju dibandingkan teman-temannya. Sudah punya planning, sudah punya kematangan secara emosional maupun kognitifnya. Nah, itu maksud di ciri yang ketiga. Nah, jadi orang profesional itu cenderung punya sikap independen atau mandiri. Jadi dia sebisa mungkin mengerjakan tanggung jawabnya itu secara mandiri dulu dan tetap harus menyeimbangkan untuk bekerja dengan kelompok atau dengan rekan kerja atau sejawat yang lainnya. Kemudian pemikiran yang terbuka, mau menerima dan
mempertimbangkan opini atau masukan-masukan, saran, kritik. Nah, tanpa mengedepankan ego diri sendiri. Dia juga punya integritas, maksudnya mengutamakan prinsip dasar dengan mengedepankan nilai kebenaran, kemudian kejujuran, keadilan. Nah, hal ini ditujukan karena untuk meningkatkan kualitas diri sendiri dan juga membangun komunitas yang baik. Ada juga komitmen yang tinggi untuk terus menjaga kualitas, mampu memotivasi diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Dia juga loyal, artinya orang yang profesional dalam mengerjakan sesuatu tentu akan sungguh-sungguh dan total. Hal yang dikerjakan tidak dianggap sebagai beban yang merugikan kehidupannya, tapi menjadi panggilan hidup. Nah, ini contoh-contoh profesionalisme seorang guru yang mengajar anak didiknya dengan sangat baik, tidak hanya bekerja untuk mendapatkan bayaran saja atau berorientasi pada uang dan materi, namun sebagai pengabdian kepada bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru yang tidak pernah lelah berbagi kepada banyak orang kapanpun dan dimanapun berada, senantiasa meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru atau sebagai profesi yang diemban. Kemudian contoh kedua, pejabat pemerintah yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mengurus negara dilakukan secara bersih dan baik, mementingkan kemaslahatan rakyat daripada kepentingan diri kita sendiri, bertindak adil dan menghargai hak setiap orang atau masyarakatnya. Semua yang dilakukan tidak lain hanya untuk kepentingan bangsa serta negara. Nah, ini tips dan trik jika teman-teman menemui soal-soal TKP profesionalisme. Soal profesionalisme biasanya adanya gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan antara pekerjaan dengan sesuatu yang lain. Tips untuk menjawab soal seperti itu adalah memilih jawaban yang tetap fokus pada pekerjaan, apapun itu gangguannya. Yang kedua, perlu diperhatikan teman-teman, mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan dan bekerja sesuai dengan wewenang serta kompetensi kita. Jadi itu kunci-kunci atau trik saat kita menganalisis dan mengidentifikasi soal TKP jenis profesionalisme. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk materinya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi file materinya, akan saya share di grup Telegram. Selanjutnya kita tentu harus melihat ya teman-teman contoh-contoh soal lagi untuk menambah khasanah soal dan referensi dari teman-teman semua. Silakan teman-teman bisa mencermati dan melihat soal nomor 1 dan berkomentar di chat untuk jawaban yang tepat.
Oke, silahkan teman-teman bisa berkomentar di room chat, jawaban dari teman-teman apa? Oke, ada yang menjawab E, ada yang menjawab D. Kita bahas, Anda adalah seorang kepala desa. Di desa tersebut, pemerintah pusat tengah melakukan ekspansi tentang menaikkan mutu pendidikan dan sarana pendidikan yang tidak terlepas dari tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Apalagi pertumbuhan penduduk secara alami di desa Anda masih cukup tinggi, maka pada saatnya sarana pendidikan tersebut perlu diperhatikan agar tujuan pendidikan, program belajar mengajar khususnya dapat tercapai dengan baik. Namun hal tersebut terkendala oleh kurangnya akses penghubung penduduk atau bantuan pemerintah ke desa Anda karena jalanan di desa Anda rusak. Dan jalanan tersebut merupakan salah satu satu-satunya akses untuk dapat memasuki desa Anda tersebut. Sebaiknya hal apa yang perlu Anda lakukan? A. Mulai menyusun anggaran untuk perbaikan jalan agar akses untuk bantuan pemerintah bisa segera tersalurkan. B. Melaporkan hal ini kepada pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar bantuan pemerintah dapat segera tersalurkan. C. Mengumpulkan sumbangan atau donasi di masyarakat desa Anda, mengingat pendidikan adalah hal utama yang harus didahulukan terlebih dahulu. D. Mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk segera dibuatkan program perbaikan jalan untuk mempermudah akses bantuan pemerintah masuk ke desa Anda. E. Bekerja sama dengan warga setempat untuk memperbaiki jalanan rusak tersebut. Nah, jadi jawaban di sini teman-teman adalah skor 5. Melaporkan hal ini kepada pihak pemerintah dengan melakukan tinjauan lokasi terlebih dahulu agar pemerintah dapat segera menyalurkan bantuannya. Itu adalah opsi yang paling tepat. Karena apa? Sebagai seorang kepala desa, perlu untuk mengkoordinasikan kepada pihak pemerintah terkait, kemudian kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Agar apa? Agar melakukan peninjauan lebih lanjut, agar segera ditindaklanjuti atas keluhan atau permasalahan yang ada di desa tersebut. Opsi D itu mempunyai skor 4, mencoba menghubungi pihak terkait segera dibuatkan program untuk mempermudah akses pemerintah masuk ke desa. Jadi jawaban B lebih baik daripada jawaban D, karena melaporkan kepada pemerintah dan meninjau lokasi merupakan tugas dan wewenang yang harus dilakukan sebagai seorang kepala desa. Dengan meninjau lokasi dapat ditentukan bagaimana cara atau penggunaan alat transportasi itu seperti apa supaya bantuan itu segera bisa tersalurkan secara efektif. Nah, kalau jawaban D membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perbaikan jalan, sedangkan bantuan tersebut juga dibutuhkan dengan segera. Jadi yang paling efektif dan betul itu ada di skor 5, ada di pilihan yang B ya teman-teman. Perlu untuk lebih cermat atau bisa menganalisis secara tepat. Selanjutnya soal nomor 2, silahkan.
Oke, mari kita bahas. Diana bekerja sebagai kasir di sebuah swalayan. Suatu hari ada pelanggan yang memprotes karena kembalian belanjanya ternyata kurang. Pelanggan tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada manajer Anda. Menurut pelanggan tersebut, kekurangan kembalian ini kerap terjadi, padahal Diana merasa ini adalah hal pertama yang dia lakukan. Sikap Diana seharusnya titik-titik. Menanyakan kepada pelanggan tersebut lebih lanjut mengenai hal yang dia alami bersama dengan manajer Anda. B. Meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. C. Mengusulkan pada manajer Anda agar dapat diganti shift sehingga Anda tidak akan menemui pelanggan itu lagi. D. Mencari bukti terkait laporan pelanggan agar yang menurutnya terjadi berkali-kali dan menyerahkannya kepada manajer. E. Menyesal atas kelalaian yang telah dilakukan dan mengajukan pengunduran diri agar tidak mencoreng nama perusahaan. Jadi opsi yang paling tepat itu berada di poin A, teman-teman. Menanyakan kepada pelanggan tersebut lebih lanjut mengenai hal yang dialami bersama dengan manajer Anda. Nah, ini kita harus mengkoordinasikan kepada atasan kita. Itu salah satu indikator untuk profesionalisme. Kita lihat pembahasannya. Profesionalisme itu tujuannya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Tugas kita adalah sebagai kasir dalam konteks soal tersebut, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mencari bukti. Yang mempunyai kewenangan tersebut adalah atasan kita sebagai manajer. Jadi perlu untuk hal pertama menanyakan kepada pelanggan tersebut lebih lanjut mengenai hal yang dialami bersama dengan manajer Anda. Itu tadi pembahasannya mengapa untuk opsi D ini mempunyai skor lebih rendah dibandingkan opsi A. Selanjutnya nomor 3 silahkan. Oke,
Kita lihat untuk soal nomor 3. Atasan Anda menggunakan fasilitas kantor untuk pergi berwisata dengan rekan kerja yang lainnya. Sikap Anda adalah A. Tidak memperdulikannya dan sibuk dengan pekerjaan Anda. B. Menyuruhnya meminta izin kepada rekan kerja yang lainnya. C. Menggunakan fasilitas kantor dan pergi bersama rekan Anda. D. Memberikan izin kepada atasan walaupun Anda tahu itu tidak boleh dilakukan. E. Tidak memberikan izin dan memberitahu bahwa itu dilarang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi E ya, teman-teman. Kenapa? Karena soal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kepedulian kita terhadap lingkungan kerja yang kondusif. Sehingga jawaban E itu paling tepat. Nah, untuk opsi B ini punya skor 4, artinya lebih rendah ya. Karena apa? Karena sudah tahu hal tersebut adalah hal yang dilarang, tentunya tidak usah untuk meminta atasan tersebut meminta izin kepada rekan kerja yang lainnya. Tapi harus melarang untuk menggunakan fasilitas dalam berwisata, kemudian tidak memberikan izin yang ada. Untuk opsi A, C, dan D ini juga tidak mencerminkan profesionalisme ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 4, silahkan. Oke, soal nomor 4. ASN yang baik menurut Anda adalah titik-titik. A. Yang mampu memecahkan masalah di masyarakat. B. Yang selalu mengikuti perintah kepala instansi. C. Ramah dan sopan saat melakukan pelayanan. D. Memanfaatkan peluang yang ada. E. Melaksanakan pekerjaan sesuai SOP. Nah, ini jawabannya adalah poin-poin yang positif semua ya, teman-teman. Tapi kita lihat pembahasannya. Nah, poin paling besar atau maksimal adalah E. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP atau sesuai tupoksi yang ada. Kenapa? Karena soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih integritas kita sebagai ASN. Tentunya menjunjung tinggi profesionalisme, yaitu dengan apa? Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada. Jadi untuk nomor 4 ini terlihat cukup jelas ya teman-teman. Untuk opsi E tentu mendapatkan skor maksimal. Selanjutnya nomor 5, silahkan.
Oke, kita bahas. Kepala instansi Anda melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian, namun tidak ada yang berani mengingatkannya. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Ikut diam dan tidak mau mengambil resiko. B. Takut menasihatinya agar tidak menyakiti hatinya. C. Meminta rekan kerja Anda yang lain untuk menasehatinya. D. Memberitahu dan menasehatinya untuk segera melakukan perubahan. E. Hanya bisa diam dan berdoa agar kepala instansi Anda tidak mengulanginya lagi. Sudah terlihat jelas ya teman-teman, dibandingkan opsi A, B, C, dan E, opsi D adalah yang paling tepat, di mana kita tetap harus memberitahukan dan menasehati kepala instansi walaupun itu atasan kita sendiri agar segera melakukan perubahan. Soal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kepedulian kita terhadap pekerjaan kita sendiri dan seberapa besar tingkat kepedulian atau respect kita terhadap atasan kita. Sehingga opsi yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 6, silahkan. Oke, kita bahas Anda lebih tertarik mengerjakan tugas yang titik-titik. A. Sering Anda kerjakan agar Anda tahu kapan pekerjaan Anda bisa selesaikan. B. Menantang Anda sehingga banyak ilmu baru yang Anda dapatkan untuk menunjang karir Anda. C. Cepat selesai karena masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. D. Mudah agar bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu hal. E. Menantang karena Anda suka sesuatu yang baru dalam menambah ilmu pengetahuan. Kita lihat bersama-sama, opsi yang paling tepat adalah opsi B. Menantang Anda sehingga banyak ilmu baru yang didapatkan untuk menunjang karir Anda. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita mengorganisir pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga bukan hanya pekerjaan yang atau tugas yang menantang itu digunakan untuk menambah ilmu dan pengetahuan saja seperti di opsi E, tapi juga yang bisa menunjang karir dan juga menunjang integritas pekerjaan atau juga menunjang jenjang masa depan karir kita, bagaimana untuk kedepannya nanti, atau yang bisa mendukung tingkatan karir kita, sehingga kita juga bisa terus berprogres atau bisa terus berproses. Jadi di sini terlihat yang paling tepat atau yang paling cocok dengan soal adalah di poin B. Selanjutnya nomor 7, silahkan.
Mari kita bahas ya teman-teman untuk soal nomor 7. Koordinator Anda melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi tim Anda. Nah ini soalnya mirip dengan nomor 5 tadi ya teman-teman. Kalau tadi kepala instansi, kalau ini konteksnya adalah koordinator. Namun tidak ada yang berani mengingatkannya. Sikap Anda adalah titik-titik karena tadi mirip tentunya. Jawabannya adalah yang D. Sudah jelas ya teman-teman, memberitahu, menasehati agar segera melakukan perubahan sehingga tidak merugikan orang lain. Nah, kembali lagi tipe soal seperti ini untuk mengetahui sejauh mana sih kepedulian kita terhadap pekerjaan dan orang-orang di sekitar kita, termasuk atasan, bawahan, atau rekan kerja dan sejawat. Selanjutnya nomor 8, silahkan. Oke, nomor 8. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Mari kita lihat. Jawaban dari teman-teman betul ya. Jadi menyarankan saudara Anda untuk menaik angkutan umum menuju bandara karena restorannya sedang ramai. Alasannya apa? Karena kita harus bekerja secara profesional sebagai juru masak dalam soal tersebut. Dan kondisi restoran sedang ramai-ramainya, maka Anda lebih baiknya untuk memberi saran kepada saudara tersebut untuk naik angkutan umum menuju ke bandara. Jadi ini ya yang paling tepat jawabannya. Lanjut ke soal nomor 9, silahkan.
Oke, nomor 9, seorang karyawan lama dari perusahaan Anda tertangkap mencuri alat tulis kantor. Maka Anda titik-titik. A, memecatnya segera. B, memperingatkannya dan memberinya kesempatan lagi. C, memberinya masa percobaan sebelum membuat keputusan. D, memberikan sanksi yang berat agar jera dan tidak ditiru lagi oleh karyawan lain. E, memanggilnya dan memarahinya habis-habisan. Oke, saya lihat di room chat jawaban teman-teman. Ini ada yang D, ada yang B ya teman-teman. Kita lihat. Nah, jawaban paling tepat ternyata ada di opsi D. Memberikan sanksi yang berat dan jera agar tidak ditiru oleh karyawan lain. Sebagai karyawan lama yang sudah tertangkap mencuri alat kantor, maka memberikan sanksi yang berat agar jera dan tidak ditiru oleh karyawan itu hal yang tepat. Karena kita menjunjung tinggi kode etik, nilai profesionalisme, dan kita juga harus tegas terhadap karyawan atau bawahan-bawahan jika kita sebagai atasan, sehingga yang paling tepat yang D. Karena sekecil apapun itu kesalahannya, karena jika kita tidak tegas dalam memberi sanksi dan suatu pembelajaran, maka akan terus-menerus dilakukan, sehingga efeknya nanti yang paling fatal bisa merugikan perusahaan kita sendiri dan orang-orang di sekitar juga menjadi tidak nyaman. Lanjut ke nomor 10, silahkan. Oke, mari kita bahas. Kebanyakan orang takut akan mengalami kegagalan. Padahal dari kegagalan tersebut, kita dapat belajar agar tidak terulang lagi. Bagi Anda, kegagalan adalah titik-titik. A, isyarat tegas bahwa kita harus berhenti. B, justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lebih baik. C, sering menjatuhkan mental saya. D, saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. E, mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Terlihat ya teman-teman dengan jelas bahwa itu justru menjadi cambuk atau menjadi suatu hal yang untuk memotivasi diri, meningkatkan ketangguhan, agar bisa lebih baik lagi. Nah, orang yang memiliki semangat berprestasi tidak akan mudah menyerah, namun menjadikan hal tersebut sebagai sebuah pembelajaran yang berarti. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk materi kali ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran di sore hari ini, dan minggu depan kita masih ada 1 kali lagi pembelajaran TKP ya teman-teman. Untuk materi dan soal-soalnya nanti saya share di grup, dan recordingnya akan saya convert terlebih dahulu, nanti linknya akan saya share juga ke grup. Oke, mungkin cukup di sini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman bisa meningkatkan belajarnya kembali, lebih memprepare dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan persiapan menuju tes CPNS.
Untuk pertemuan terakhir hari Rabu, silahkan bisa dipersiapkan untuk teman-teman semua. Nanti di sana kita sharing bersama ya, setelah materinya selesai disampaikan dan soal-soalnya. Saya juga ingin melihat seperti apa sih persiapan dan juga bagaimana kendala-kendala teman-teman selama ini dalam belajar TKD. Oke, mungkin ini sudah waktunya untuk mulai persiapan berbuka ya teman-teman. Selamat menuju berbuka puasa untuk hari ini. Semangat menjalankan ibadah puasanya bagi teman-teman yang menjalankan puasa. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan persiapkan diri sebaik mungkin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.